rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami berjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gerejanta dikatakan kami berjuah-juah kerehendu nambahi kriahen man banta krina ibas bena kebaktinta mari dage sedekahkan momo karena perjalanan perpulungan Tuhan bagi rencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sereh enda momo entah pe warta jemaat minggu 10 Oktober 2020 minggu enda iglari minggu kenca Trinitas entah pe minggu Moria sirdahin ibas minggu enda sinahkan khotbah pendeta maruhum Silaban GBI Esnari simabai liturgi winner Lorna Tarigan Sirmomo Diaken Ralex Elianton Ginting organis ras song leader Mauren Bru Ginting Rifka Jelina Bru Tarigan ras Rowah Erlina Bru Ginting kebaktin PJJ ras PA kategorial Runggun GBKP Balikpapan ngatakan bujur man kamprina singgo muat bagin ibas PJJ ras PA kategorial minggu selewat Tuhan si masuk-masuk kita kerina ras karena PJJ ras PA kategorial minggu sirah enda banci sinan ibas warta jemaata ras tetap ipindo kami man kita kerina jemaat belah muat bagian ibas PA PJJ ras PA kategorial enda berita perpulungan majelis dan jemaat GBKP Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Bapak Pendeta Maruhum Silaban di GBKP Jemaat Balikpapan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga. 2. Berikutkan situasi ras kondisi ibas Kotanta Balikpapan karena COVID-19 siwah, maka kebaktin minggu PJJ ras PA kategorial tetap dilakukan di rumah masing-masing perpulungan. Silakukan lewat media online, ras offline, sewaktu selengah ditentukan. Lalu, persembahan kolekte kebaktin minggu, persembahan persepuluhan, ras persembahan bulanan, banci diserahkan alu transfer ke rekening Runggun, entah pe banci ipesah ku bendera Runggun ta. Lima, persembahan kolekte kebaktin PJJ, banci diserahkan man pengurus PJJ alu cash entah pe transfer. Pengurus PJJ melaporkan setiap bulan ke Runggun entah pe bendaharanta bagi biasana guna banci ibukukan ras istorkan surtasena ku klasis. Amplop kerjarani Runggun ngatakan bujur man banta krina pemuat bagin ibas kerjarani tahun 2 janah man banta silenga entah pe si ersur dengan nahken amplop kerjarani entah banci sisahkan kurunggun perkelangkan bendaranta pertua septa aliani bertarikan entah pe banci ditransfer ku rekening Runggun. Itu bulan Oktober 2020 enda anggo ibuka pendaftaran ibas Runggun ta karena kegiatan entah kateksisasi reguler periode 2 tahun 2020 setahun 2021. Tiga persyaratan umum emang enggo ngalokan baptisin usia minimal 15 tahun ibas benakan erlajar danah mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran banci dibuat ibas pertuanta pertua Bapak Cika Ginting tapi sekretaris Runggun. Runggun Gereja Balikpapan mengatakan tamkrina
si enggo mereken persembahan perpuluhan bagi persembahan pengatakan bujur. Tuhan si mereken asu raskrit ukur mandandu sada jabu. 6. Karena keuangan pembangunan total saldo si terakhir buena 40 siwah juta 185.92 rupiah. Ras Rumpun Gereja mengatakan selamat ulang tahun Mankam anak kami Jennifer Louisiana Brutarigan ibas tanggal 12 Oktober 2012. Enda Momo ibas wari enda Tuhan si masumah kita. Menjuah-juah semina rasturang ibas kekelungan Tuhan ta Yesus Kristus. Dipata nepa dilaki ras diperu. Duana ia idilo guna demi dengan kena-kena doni enda. Diperu ema si jadi nande ibas jabu. Si gelari muria di tengah-tengah GDKP. Ia mau ingan tertande man isi jabu. Bagi gereja ras masyarakat. Muria muat bagi ibas dahin pesadan. Pelayanan bagi peras kesaksin arah pengasupan sehingga ia lo kena ibas di Batanari. Perpulungan asa bacina kita pedis. Mari kita rende ibuka kita diminta nomor 278 ayat sada ras telu. Persembahan segala ku jumpa Tuhan bania sumbul keriahan ngobrena bangku kesangapan ersada meanang dukrina baskini tekan tetap pagu bagi biak anak di bata tetap nambah ras muji gelardu begikanlah kata di bata engkau sinarangi geluta jadikanlah wari-warinta penemban ta eman bana ersada meanang dukrina baskini takkan tetap pagu bagi biak anak di bata tetap nambah ras muji gelardu. Ibas gelar di bata Bapa sing jadikan langit ras doni. Ibas gelar Yesus Kristus sing konehken kekelengena alu nebusi doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia sing pengasup manusia ngeluh si keleng-kelengan. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras ibas kerembakan kesah si badia ras kita kerina gelah. Amin. Amin.
Cerita karena perbahanan rasura-sura di bata, invokasionta terbuat ibas kuan-kuanen pasal 4 ayat 26. Ukurkanlah bages-bages ope denga idalan kendu, maka kai pesi ilaku kendu tuhu mahuli jadina. Terpalaskan kata di bata enda, dipuji ia aluras kita ngendeken kitab endendenta nomor 340 bait si pemenah. Samba perlu ibas doni enda edesken bingke bas kegeluhan ta samba peda kata di mata bahaga Tuhan bas kegeluhan ta. Yundang kami gelah perpulungan banci kundul. Pujin mandi bata simperdiateken kegeluhan manusia. Di bata nggo milih manusia nehken sura-surana nandangi doni enda. Ema sir bahanca kita meherga. Erkitekan si sisehken puji-pujinta. Kendingku muji Tuhan, meriah ukurku perbahan di bata penebusku. Sabab enggo inget na aku kawan si meteruk genduari nari kerina kalak ngatakan maka aku sangap. Sabab di bata si mada kuasa encidahkan perbahanan naman banta badia megelarna. Icidahkan na perkua ate naman bangku siir kemalangan man bana. Icidahkan na kuasana alu perbahanan tanah. Danah yang batina gelah olaseh sura-sura kala si meganjang ukurna. Inget na padan si enggo ibahanna ras nini-niningku, janah reh ia nampati aku kawanna. Dipuji Tuhan alu ngendeken kitab endendenta nomor 372 bait nasi pemenah. Pujilah Tuhan si badia, puji perbahanan nasim bisa, ambu suling terompet, cawir bansorana, puji Tuhan si mada krina tinepa. Kinata kegeluhan manusia ras pengakun dosa. Tuhan rasenina ibatan tae bagi nande ingan anak-anakna. Ipe kena-kenana dengan iteguna kita ibas ndalani geluh enda. Kelang atena la ersibar, ia anak-anakna langan tusi ia. Ia me ingan tertande, ingan datkan keleng ate dengan pergegeh. Piak nggo isuan kendibata ibas nandenta ibas jabu. Uga ngasi idah pengergaan ras keleng atenta nandangi di bata sireh bagi nande ibas geluhta pak sa tenang. Uga ngasi idah pengergan ras keleng ateta nandangi nande singgoi jujurkan di bata ibas geluhta pak sa tenang.
Marilah siakukan dosa ras kelepakan ta lebih-lebih di bata. Oh Tuhan, megati kami ngukuri diri kami saja. Kami lupa notoken ras ngergai nande di tengah-tengah jabu. Oh Tuhan, alamimin kami. Oh Tuhan, megati laku lupakekan pedilondu selaku nande ibas geluhku, maka mekuah min atendu kempa aku, sampati min aku. Pak satenang. Iakukan salah lepak ta, alu ngendeken kita pendendenta nomor 436 bait si pemenang. Kuakukan karena salahku, ia depan di batangku, tuhuku ke jambue dosangku, meluat narikel pergaluhku, atenduaku, sasapkanlah dosaku. Oh Tuhan, teguhlah minaku, lah tetap jingkangku. Alu Muhammad, yundang kami gelah perpulungan banci tendis. Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta kerina, kita singakuken dosanta. Aku madibatandu si milih rasi indilokam, guna jadi nande, dengan si mereka nande man bandu, guna irgaindu ibas geluhndu. Ku pegege hikam, ku alami salah ras lepakndu, ernalemlah man bangku. Tidahi dengan si puji Tuhan sehingga ngalami dosanta, arah kita pendendenta nomor 202 bait si pemenang. Yesus kula ukur tandingku, endaskan galundu bana keleng atena bandu. Gundari mari si begikan puji-pujin arah Moria GBKP Runggun Balikpapan.
katakan bujurman Tuhan. Engkau rete keselamatan bangsa, tahun pembebasan. 60 tahun meriah, tahun yang meriah. Langit sim baru, doni sim baru, diberikan Tuhan membantah. Ia jadi di batang, kita jadi anak-anak. Lama itu dia rentang, Kristus tak pernah patah. Mulia wanita GBKP pada pelayanan kita, kobarkan berita pembebasan dari belenggu dunia. Bangkitlah satu sandera bangsa, mewujudkan visi misi. Hiduplah setia kepada Tuhan, sejahtera bersama Tuhan. Dia itu Allah kita, dan kitalah umatnya. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tepasana kita ngoge kata dibata bagin si pemenah diterbuat ibas Titus pasal 2 ayat 3 seh ayat 5. Yoge kami jendanari secara tonggal. Titus pasal 2 ayat 3 seh ayat si pelimaken. Bagian dakatana. Bagepe katakan man diberu singgo metua, telah bersih lagu langkahna bagi arusna. Labanci ia cekuraki kalak sideban, bagepe labanci nagih minum anggur. Ia harus ngajarkan si mehuli, ngajari diberu si nguda denga, gelah keleng atena perbulanganna ras anak-anakna. Gelah ngasup ia kuasai dirina, dengan geluh badia, gelah beluh ia ngaturkan jabuna, dengan jadi indahara si patuh man perbulanganna. Gelah alu bage, ise pelan cukuraki berita sirehna ibas di batanari. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Kristus Tuhan yang kami sembah, yang boleh mengizinkan kami untuk beribadah pada saat ini ya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan kami dengar melalui hamba-Mu ini, Tuhan yang menguduskan, melayakkan dan memampukan. Dan setiap jemaat-Mu yang mendengar, Roh Kudus yang menolong mereka semua untuk mengerti dan memahami apa yang dibaca dan apa yang akan didengarkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan waktu untuk beribadah, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Yang seperti tak anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah setiap kita yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan akan lebih diberkati setelah mendengar, membaca, mengerti, mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah ibu yang memberikan kedamaian. Ibu yang memberikan kedamaian. Karena ini adalah Minggu Moria, ya. Jadi bicara tentang ibu. Kalau dari tema yang disampaikan, ibu yang memberikan kedamaian. Kata ibu itu berarti panggilan atau sebutan khusus, ya. Belum bisa semua wanita atau perempuan itu dikatakan ibu. Tapi ibu itu adalah seorang perempuan. Tapi wanita atau perempuan belum tentu dia seorang ibu. Nah, itu berarti siapakah yang dimaksudkan ibu di sini? Kalau secara umum, maka yang dimaksud dengan ibu itu adalah dia yang mengurus rumah tangganya, dia yang sudah menikah, dia yang sudah berkeluarga. Itu yang dikatakan ibu. Kalau dalam Titus pasal 2 ayat 2 dan seterusnya, ya, di sana dikatakan perempuan-perempuan tua. Perempuan-perempuan tua itu juga dimaksudkan adalah seorang ibu. Dari tema itu dikatakan ibu yang memberikan kedamaian. Berarti ibu itu diharapkan bisa memberikan kedamaian. Kedamaian itu dari kata dasarnya damai, artinya tenang, tentram, nyaman. Jadi ibu yang diharapkan oleh Tuhan adalah seorang ibu yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Kalau dikatakan memberikan kedamaian, berarti ketika dia mau memberi, berarti apa yang mau diberi itu sudah dia miliki. Kita tidak mungkin memberikan sesuatu lalu kita tidak memiliki sesuatu itu. Jadi kalau dari tema dikatakan ibu yang memberikan kedamaian, maka ibu yang diinginkan, diharapkan Tuhan adalah ibu yang memang sudah memiliki kedamaian di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Tidak mungkin bisa seorang ibu memberikan kedamaian bagi keluarga, bagi anggota keluarga, bagi orang lain tanpa dia memiliki kedamaian itu sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah sebelum memberi kedamaian itu, pertanyaan besarnya adalah adakah sebagai seorang ibu sudah memiliki kedamaian itu sendiri? Sebab kalau belum memiliki kedamaian, tentu tidak bisa memberikan kedamaian. Ini berarti sesuatu yang palsu, sesuatu yang abstrak, ya, yang samar. Maka seorang ibu harus memiliki dulu yang namanya kedamaian, dan dia
setelah memiliki kedamaian itu, maka dia bisa memberikan kedamaian itu, membagikan kedamaian itu, tidak saja kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, ataupun kepada keluarga yang lain, kepada jemaat yang lain, dan kepada masyarakat banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka supaya ibu ini bisa memberikan kedamaian, dasarnya adalah dia sendiri harus memiliki kedamaian itu. Lalu bagaimana supaya seorang ibu itu bisa memiliki kedamaian? Ini yang penting. Ya. Ada ibu yang mengatakan, aku akan damai hatiku kalau uangku banyak. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang mungkin mengatakan, seorang ibu bilang, oh aku bisa damai kalau suamiku itu sudah kerja dan gajinya itu sudah besar. Sebelum itu terjadi, saya nggak bisa damai. Tentu tidak bisa memberikan kedamaian. Ada seorang ibu mungkin berpikir atau berkata kepada yang lain, saya bisa damai kalau apa yang kuinginkan, apa yang ku mau itu bisa ku miliki, dan ketika aku sudah dapat, maka aku bisa damai. Itu adalah standar yang mungkin diberikan oleh banyak orang, dan itu adalah standar yang bukan dari Tuhan. Dan dari sini saya akan menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah seorang ibu itu bisa memiliki kedamaian, sehingga dengan kedamaian dia punya, yang dia miliki di dalam dirinya, dia bisa memberikan itu, membagikan kepada anggota keluarga, bahkan kepada halayak ramai. Yang pertama, mari kita lihat dalam Mazmur 131 itu ayat 1 bagian A dan B. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Seorang ibu akan memiliki kedamaian dalam dirinya kalau dia memiliki sifat tidak sombong. Ibu itu akan punya kedamaian kalau dia punya sifat rendah hati. Lawannya tidak sombong berarti rendah hati. Apa itu kerendahan hati? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Titus pasal 2, mari kita buka ayat itu. Titus pasal 2 ayat yang sudah kita baca. Titus pasal 2, tetap kita batasi Mazmur 131. Titus pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Seorang ibu yang tidak sombong, rendah hati, kalau disebutkan di dalam bagian-bagian itu, maka dia memiliki sikap hati, perbuatan yang salah satunya saya ambil di situ adalah dia mau mengatur rumah tangganya dengan baik. Rajin mengatur rumah tangganya. Seorang ibu yang rendah hati, dia mau mengatur rumah tangganya, ditambahi dengan kata rajin mengatur. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi ibu-ibu semua, agar ibu itu memiliki kedamaian dan dia bisa membagikan kedamaian itu, maka yang pertama harus hidup rendah hati. Dan salah satu ciri seorang ibu yang rendah hati dari Titus pasal yang kedua dikatakan
rajin mengatur rumah tangganya. Kalau seorang ibu tinggi hati, ya, apalagi maaf kalau dia seorang yang bekerja, ya, kadangkala tidak mau ngurus rumah tangganya. Nah, itu sudah sikap tinggi hati, sombong. Tapi biarpun seorang ibu di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dia seorang pekerja, seorang katakanlah ya seorang yang memiliki karir, tapi karena dia mau rendah hati, dia tetap mau rajin mengurus rumah tangganya. Ini yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadilah ibu yang tidak saja mau mengatur rumah tangganya, tapi rajin mengatur rumah tangganya. Itu ciri ibu yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, kita akan lihat dalam Mazmur 131 itu tadi, apa yang bisa membuat seorang ibu itu memiliki kedamaian dalam dirinya. Bagian yang ke B dari ayat 1, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Seorang ibu akan memiliki kedamaian kalau dia tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib baginya. Artinya apa? Seorang perempuan, seorang ibu, dia akan memiliki kedamaian kalau dia tidak mengejar-ngejar sesuatu yang itu tidak mungkin dia gapai secara pribadi. Kadang di dalam masyarakat itu, ya katakanlah ya, bertetangga, kira-kira begitu. Kalau tidak sehat hidup bertetangga, kadang-kadang menjadi taingan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ya. Saya pernah dengar cerita ada seorang ibu kalau lihat tetangganya beli sesuatu yang baru, dia mau juga. Ada nggak yang begitu? Ya. Nah, lihat tetangganya baru beli TV, ya, LED 40 in, ya, sementara di rumahnya cuma 29 in. Dia langsung korek-korek suaminya. Tetangga kita baru beli TV yang besar loh, ya. Lalu dia lagi, kan kerja suaminya itu ya masih lebih bagus kerjamu, coba beli juga. Kalau dia 40, ya kita beli yang lebih besar lagi. Ini mengejar hal-hal yang terlalu besar. Kalau seperti ini, ada damai nggak saudara dalam hatinya? Nggak ada. Kalaupun sudah terpenuhi, bisa dibeli TV itu, nanti tetangga lain beli yang lain. Ya. Mungkin beli kulkas tetangga sebelah kirinya. Nggak damai. Kulkas sekarang ada kulkas 4 pintu, ya. Nah, di atas 2, di atas 2, di bawah 2, 4 pintu kulkasnya. Sementara dia baru cuma punya kulkas 2 pintu. Si ibu lihat lagi, wah, nggak tenang, dia pingin kejar juga. Siapa lagi yang digosok-gosoknya? Suaminya. Pak, katanya, ya, tetangga kita di sebelah itu kemarin, Bapak nggak tahu nggak? Ada apa? Baru beli kulkas dia. Terus kenapa? Wah, gede loh kulkasnya, bagus Pak. Ya, 4 pintu. Kita cuma punya 2 pintu loh. Jangan mau kalah. Dia mau kejar lagi yang lebih besar. Ini nggak ada damai dalam diri seorang ibu. Kalaupun dia dapatkan itu, nanti terjadi sesuatu, lihat lagi tetangga lain, lebih lagi yang dia miliki, dia mau kejar lagi. Maka ibu yang seperti ini tidak akan memiliki kedamaian dalam hatinya. Dan bagaimana mungkin dia bisa memberikan kedamaian bagi keluarga, bagi orang lain. Maka yang kedua, ibu yang memberikan damai, memiliki kedamaian dalam dirinya adalah seorang ibu yang tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Roma pasal 12, kita baca ayat itu. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga,
Demikian firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan, ayat itu berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ibu itu akan memiliki kedamaian kalau dia memikirkan apa yang patut, apa yang pantas dia pikirkan. Lebih daripada itu, kalau dia memikirkan yang terlalu besar, dalam konteks Mazmur 131, terlalu ajaib, artinya apa? Sesuatu yang mungkin dalam kemampuan dirinya tidak mungkin dia dapatkan, dia tidak akan memiliki kedamaian. Dan kalau seorang ibu tidak punya kedamaian, maka itu juga akan mempengaruhi suasana di dalam keluarga, dalam rumah. Sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Karena memang biasanya seorang ibu itu adalah memiliki waktu yang lebih banyak di rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, semua kalau bisa dikatakan di rumah itu ya aura ibu yang paling besar. Ya. Dan bagaimana isi hati seorang ibu itu akan terekspresi keluar, dan itu akan meradiasi di sekeliling rumah itu. Kalau dia memikirkan yang tidak patut dia pikirkan, maka dia tidak akan tenang, tidak akan damai dalam hatinya. Ya, sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Lihat tetangga punya ini, punya itu, nggak damai, nggak tenang, tidur pun tidak nyaman. Sebelum dia dapatkan bahkan lebih daripada tetangga yang dimiliki itu. Aku harus lebih dari itu. Kalaupun dapat dia senang, tapi nanti ketemu tetangga yang punya ini, dia kepingin lagi. Selalu tidak tenang dalam hidup. Ibu yang memiliki kedamaian dalam dirinya adalah seorang ibu yang memikirkan apa yang patut dia pikirkan. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, ini yang sangat penting. Mari kita buka ayat itu, 131 dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ya, apa maksud ayat ini? Pemazmur katakan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibu. Ya, kata disapih itu saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, itu adalah sebuah proses di mana seorang anak itu mulai diperkenalkan kepada makanan yang lebih padat, lebih keras. Ya, jadi itu masa peralihan di mana anak itu tidak lagi akan disusui oleh ibunya, tapi mulai diperkenalkan kepada makanan yang lebih padat, lebih keras, tapi masih tetap dikasih ASI oleh ibunya. Tapi secara perlahan-lahan itu dilakukan. Ya, masa peralihan. Jadi kalau langsung diputus begitu, anak itu akan kaget. Maka perlu namanya disapih. Disapih itu adalah sebuah proses di mana seorang ibu ya perlu kesabaran, ya, perlu ketelatenan untuk menyapi anaknya itu. Satu waktu dia kasih makanan yang padat, yang lebih keras, tapi tetap dia kasih ASI. Ini perlu kesabaran. Ini perlu waktu. Maka apa yang mau saya simpulkan dari ayat yang kedua dari Mazmur 131? Ibu yang memiliki kedamaian di dalam dirinya, sehingga dengan damai itu dia bisa memberi, membagikan kepada yang lain, khususnya bagi anggota keluarga yang ada. Ibu yang memiliki kedamaian adalah ibu
yang mau belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Bicara tentang sabar, ya memang mudah, gampang kita ucapkan. Tetapi kadang-kadang sabar itu sendiri sangat sulit untuk kita lakukan. Ini pun sebuah proses. Sama seperti anak yang disapi itu, Bapak Ibu semua. Ini proses, maka perlu waktu, perlu kesabaran. Ibu yang memiliki kedamaian adalah ibu yang mau belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya waktu sekolah teologi dulu, saya punya teman. Kebetulan memang juga dari Sumatera. Ya, namanya saudara, namanya itu adalah Sabar. Betul-betul namanya Sabar. Ya. Saya tidak perlu sebutkan marganya apa. Ya. Namanya Sabar. Dia adik tingkat saya di sekolah teologi. Tapi namanya Sabar, kelakuannya tidak bisa sabar sama sekali. Ya, maaf saya bilang, dia lawan guru kami, dosen sekolah teologi. Dia lawan, bahkan maaf, dia kepalkan tangannya untuk meninju. Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu ditanya, siapa yang buat? Sabar. Namanya Sabar. Tapi nggak sabar dia. Jadi memang kesabaran itu adalah sebuah proses, artinya apa? Kita perlu dilatih. Kadang-kadang pun kita di jalan, kita dituntut untuk bisa sabar. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang di jalan tuh, waduh, apalagi balik papan. Ya, orang kubut kadang-kadang dia pasang riting kiri, atau dia belok kanan. Waduh, saudara ya, aduh, lalu ya ada orang yang berhenti lalu mendadak, kemudian kita bel, kita nggak bisa sabar. Apalagi mungkin kita mau buru-buru, ada waktu yang kita kejar, kita nggak bisa sabar. Ini sebuah pelatihan, sebuah proses yang harus kita lakukan. Tapi seorang ibu akan memiliki kedamaian kalau dia mau belajar sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Bagian yang keempat, mari kita baca ayat yang ketiga dari Mazmur 131, ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Disebutkan hai Israel. Kalau konteks sekarang, hai umat pilihan Tuhan. Lebih khusus lagi adalah ibu-ibu yang menjadi pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dikatakan apa? Berharaplah kepada Tuhan. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka ketika kita arahkan harapan kita kepada Tuhan, itu akan membuat engkau damai, engkau tenang. Jangan letakkan harapanmu kepada apa yang kau kerjakan. Jangan letakkan harapanmu kepada pekerjaan suami. Jangan letakkan harapanmu kepada anak-anak yang kau miliki. Ada orang tua, ya, anaknya sudah mulai besar lalu mau kuliah. Mamanya bilang, nah pokoknya kamu nanti kalau sudah besar, kamu harus jadi perawat. Anaknya perempuan. Padahal anaknya tidak mau jadi perawat, dia mau jadi yang lain. Lalu mamanya bilang, harapan mama itu cuma kamu. Ada yang begitu ibu-ibu? Dia ngomong sama anaknya, siapa lagi yang mama harapkan kecuali kamu? Kamulah anak mama. Bapak mama itu yang mengharapkan kamu. Jadi mama minta kamu supaya nanti kamu harus jadi perawat. Karena dulu mama mau jadi perawat nggak jadi. Lalu dia bilang, maka kamu harus jadi perawat nak ya, lanjutkan cita-cita mama. Harapannya ditaruh kepada siapa? Kepada anak. Dan itu tentunya adalah harapan yang boleh-boleh saja. Tapi ketika itu tidak terjadi, tidak damai. Karena banyak, ya tidak bisa banyak, ada orang-orang tua tertentu yang kadangkala anak itu dipaksakan menurut kemauannya.
Maaf ya Bapak Ibu, ya, kamu harus jadi itu. Maaf, dalam jodoh juga begitu. Saya dengar begitu. Apalagi orang Batak, mungkin juga orang Karo begitu. Pokoknya kamu harus nikah sama orang Karo, sama orang Batak. Ya, saya ajar kepada jemaat, jangan mencarikan jodoh untuk anak, bukan itu dasarnya. Ya puji Tuhan kalau keinginan kita tapi yang paling penting adalah harus dia punya iman yang sama, ikut Tuhan, takut Tuhan. Amin. Ya. Kejadian memang saya lihat ada orang tua yang paksakan, kebetulan orang Batak, pokoknya jodoh Batak, apalagi anak pertama, apalagi dia perempuan. Kalau kamu perempuan nikah di luar umur apa? Hilangkan itu Batakmu, katanya. Hilang nanti karomu, kira-kira begitu ya. Ya. Akhirnya apa saudara? Anak itu ada di dalam ketakutan. Karena di dalam ketakutan, mama juga nggak jadi tenang, nggak ada damai. Jangan letakkan harapannya kepada manusia, kepada anak, kepada yang lain. Tapi seorang ibu akan memiliki kedamaian kalau dia letakkan harapannya kepada Tuhan. Engkau hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan kepada anak-anakmu, doakan dia, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku kepingin anakku seperti ini. Aku mau Tuhan supaya dia, sebutkan saudara-saudara, khususnya ibu. Jadi letakkan harapanmu hanya kepada Tuhan saja. Berharaplah, dikatakan, kepada Tuhan. Berapa lama? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka itu yang membuat ibu memiliki kedamaian. Maka sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, ibu yang memberikan kedamaian. Maka kalau ibu itu sudah punya kedamaian, dia bagikan kepada anggota keluarga di mana dia tinggal, maka semua akan menikmati kedamaian itu. Dia masuk dalam kumpulan jemaat, perhimpunan jemaat, ada kedamaian, dia bagikan damai itu. Waktu orang ketemu, orang rasa damai. Ya, ada seorang berkata, aduh, aku damai sekali sudah lihat ibu, aku tenang, aku senang, padahal belum ngomong apa-apa. Tapi orang sudah merasa damai, orang merasa tenang. Jangan menjadi ibu ketika datang ke tempat yang lain, orang menghindar. Ayo jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Ya. Tapi biarlah jadi ibu ketika kita hadir di tengah-tengah orang banyak, orang senang. Belum ibu bicara, orang sudah rasa damai, orang sudah tenang. Aduh, terima kasih ibu. Ya. Kalau orang Karo bilang, terima kasih Nande. Ya. Aku damai, aku tenang sudah lihat ibu. Inilah yang Tuhan harapkan, sehingga seorang ibu bisa menjadi saksi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya, diberkati setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan, yang sudah memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya dalam apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan yang menolong setiap jemaat Tuhan yang ada, supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati, terlebih di dalam roh, dan Roh Kudus yang menolong setiap umat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak saja para ibu, tapi juga setiap kami rindu memiliki kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Amin. Mari kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi. Persembahan si merimna kuada pada pendibatan ta babala korban pujin si mahaga ku lebe altar nasi badia glatata brena pasupasuna mankrina manusia pasupasuna terpuji gelar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai bukti pengakuan kami bahwa Engkaulah pemberi berkat itu, dan sebagai ketaatan kami, maka ya Tuhan, kuduskanlah semua persembahan yang sudah kami kumpulkan agar boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada tetap berjalan berlangsung dengan baik. Dan apa yang masih tinggal pada kami percaya Tuhan akan terus memberkatinya, agar di waktu-waktu kemudian dengan kasih dan ketaatan kami tetap boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk ibadah minggu depan yang akan berlanjut. Tuhan kiranya menolong untuk ibadah minggu depan, supaya semua dipersiapkan dengan baik. Dan apa-apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan yang menolong semua para pelayan-Mu untuk mereka boleh melayani dengan kesatuan hati, kesatuan roh, sehingga melakukan bersama-sama di dalam pertolongan, tuntunan, dan kuasa Roh Kudus, sehingga ibadah minggu depan dapat berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan semua jemaat yang ada, mereka juga dipersiapkan oleh Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan perpuluhannya dan persembahan syukurnya, ucapan syukurnya. Tuhan, setiap mereka yang sudah memberikan persembahan ini, Tuhan tambahkan berkat bagi mereka. Apa yang mereka kerjakan selanjutnya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang menyertai. Dan kiranya keberhasilan demi keberhasilan yang daripada Tuhan itu selalu menyertai setiap mereka yang sudah memberikan perpuluhan dan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tahu setiap nama-nama mereka yang sudah memberikannya. Terima kasih Bapa di surga.
demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberkati semua jemaat Tuhan yang berulang tahun, dari anak-anak sampai orang tua. Tuhan berkati mereka dengan umur yang bertambah, kiranya iman mereka semakin bertambah, bertumbuh dengan baik di dalam kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan dalam umur yang bertambah itu mereka juga semakin dekat dengan Tuhan, dan berkat-Mu semakin limpah atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah memberikan kerja raninya Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang sudah memberikan kerja raninya. Tuhan limpahkan berkat atas mereka semua. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, yang mereka kerjakan seterusnya, diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala ancaman apapun, dijauhkan dari segala kegagalan, tapi keberhasilan demi keberhasilan itu menjadi bagian setiap jemaat-Mu yang sudah melakukannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk minggu depan, anak-anak yang akan mengambil CD di tempat ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati. Sekian lama mereka sudah mengikuti katekisasi, biarlah kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman yang sudah mereka terima itu tertanam di dalam diri mereka, di dalam roh mereka. Dan ketika mereka sudah mengambil CD nanti, biarlah iman mereka boleh bertumbuh, mereka semakin mengenal Tuhan, dan mereka semakin takut dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBKP ini Tuhan. Engkau memberkati tiap-tiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati umat-Mu di dalam mereka bekerja, di dalam mereka berusaha, di dalam mereka melakukan kegiatan apapun di dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu, bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan mereka yang mungkin sampai saat ini sebagian besar mereka pembelajaran jarak jauh. Tuhan tolong supaya anak-anak kami sungguh-sungguh di dalam belajar, dan di dalam semua itu keberhasilan di dalam pendidikan dapat mereka raih karena Tuhan yang memberkatinya. Kesehatan seluruh jemaat Tuhan yang ada, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Orang-orang muda, laki-laki, perempuan diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini, Tuhan, tangan kuat kuasa-Mu kiranya menjamah setiap mereka yang sakit, dan di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bagi bangsa negara kami Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, Tuhan tolong berikan hikmat kebijaksanaan, khususnya di dalam menangani masa pandemik ini. Tuhan mampukan mereka semua. Dan juga dalam waktu dekat akan diadakan pilkada serentak di sebagian besar wilayah Indonesia. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan hindarkan dari kekacauan, Tuhan jauhkan dari kericuhan, tapi biarlah semua berjalan dengan tertib, aman dan tentram. Di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Mari semua kita berdiri. Moria dipanggil menjadi ibu yang bijaksana dan menjadi tempat bersandar anggota keluarga. Tetap ukurku o Tuhan, makaikan kepentaran sehingga ibrekan duman bangku, gelah idah isi jabungku keleng atendu ibas diringku. Hargailah dan doakanlah setiap ibu agar mampu menjadi tempat bersandar anggota keluarganya. Bertolong-tolonganlah kita di dalam keluarga supaya damai hidup kita dan berguna di dalam gereja
dan masyarakat. Erpa dan kami Tuhan, geluh si tatang-tatangan ibas jabu, gelah ida doni enda, maka kame pematang jabu kami. Amin. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Ingatlah min gelar Yesus, susah tak senang Ia. Ia meka penampandu, puja perlaosdu, maga galarna, pengharapan takrina, mahaga gelarna, mulia gelarna. Pakai tetamin pedana, mekar senjata punere percubaan derpa, tentulah kita mapan maga gelarna, pengharapan takrina, maga gelarna, mulia gelarna. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah engkau hidup dalam kehidupan yang telah diperbaharui Allah. Sebagai Moria, bijaksanalah di dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Sebagai anggota keluarga, berdoa dan menghargai Moria. Lakukanlah itu. Allah memampukan engkau dengan memberi berkat-Nya. Kiranya Allah sumber sukacita memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.